Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pada pagi hari ini Bapak Ibu? Hai. Bagaimana istirahatnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima materi yang kedua hari ini Bapak Ibu? Siap, alhamdulillah. Ya, tapi izinkan terlebih dahulu saya bacakan sejumlah acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti workshop yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Acara yang ketiga yaitu penutupan oleh Bapak Pimpinan Sekolah, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu bagi negeri dan kemudian doa penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Langsung saja dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Asif Budiman, MSI. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih pembawa acara yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi lanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan workshop tanggal 12 November yang kemarin. Jadi kita mengejar siklus yang kedua. Jaringan juga sudah menyampaikan ke anak dan kami monet. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk materi membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Saya yakin kemarin 1 minggu yang lalu sudah menjadikan memperbaikinya, karena ada beberapa yang siklus pertama masih belum maksimal, ada beberapa hal. Jadi pagi ini kita akan lanjutkan untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Jadi sudah masuk rekam semua, tinggal monggo disempurnakan. Kemudian nanti kita juga akan mempersilahkan dari Bapak Ibu guru yang sudah jadi videonya bisa kita nilai bareng-bareng, kelebihan dan kelemahannya, kekurangannya apa. Kalau nggak salah kemarin yang sudah siap Pak Enda. Monggo Pak Enda, kita coba hasil dari pembelajaran yang kemarin. Tepuk tangan untuk Pak Enda.
Bupati dan juga Bapak narasumber, termasuk juga Bapak dan Ibu guru sekalian. Mohon izin karena kami diminta untuk mempresentasikan Bapak narasumber, maka izinkanlah saya saat ini menampilkan apa yang menjadi produk yang sudah kami buat beberapa waktu yang lalu. Jadi dalam hal ini saya mencoba membuat media pembelajaran menggunakan berbasis Canva, yaitu mengambil materi pada kelas 10 semester 1, utamanya pada bab 3, di mana judulnya adalah Sistem Politik Indonesia, yang merupakan materi yang meliputi dua hal pokok, yaitu materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik, serta materi tentang good governance atau tata kelola pemerintahan negeri. Berikut contohnya. Ya, ini suaranya mungkin tidak muncul Bapak Ibu, tapi kalau kita menggunakan laptop maka suara itu akan muncul. Nah, nanti Bapak Ibu sambil menyaksikan mungkin bisa memberikan masukan-masukan, mencermati. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu kami kembangkan kembali, kami sangat terbuka terhadap beberapa masukan dari Bapak Ibu maupun Bapak Ibu narasumber. Enggak, tapi enggak sekilas saja. Kan ada contohnya ya. Lanjut. Ya Bapak Ibu, ini mohon maaf mungkin untuk saat ini sedikit ada belum bisa menampilkan suara, tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan yang berada di area dekat laptop, ini suara kita sudah masuk di sini. Atau mungkin memperhatikan satu ini. Ternyata masih sama juga Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ini mungkin hanya sekedar tampilan audionya dulu, tampilan visualnya dulu. Untuk suara sebenarnya sudah masuk. Jadi kalau nanti sekiranya Bapak Ibu menyaksikan tampilan ini dirasa ada hal yang perlu diperbaiki, maka mohon nanti bisa disampaikan karena kami sangat terbuka untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Sehingga nanti harapannya tujuan akhir dari kita membuat produk ini yaitu membuat anak-anak menjadi lebih jelas, lebih senang dalam pembelajaran dan bersifat interaktif serta memiliki daya guna yang lebih baik. Ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih nyata dirasakan adanya. Nah, ini adalah contoh yang kami buat. Kita menggunakan beberapa slide seperti yang tadi disampaikan oleh Pak narasumber, yaitu Pak Budiman, menggunakan Canva. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari setiap slide yang tadi ditampilkan ini memiliki warna dan background yang berbeda-beda. Ini memang sengaja kami lakukan supaya anak tidak merasa bosan karena sifat tampilan yang bersifat monoton. Nah, dengan demikian harapannya setiap materi atau topik yang disampaikan ini memiliki tingkat penjelasan masing-masing dengan variasi masing-masing sehingga anak-anak bisa menangkap dengan lebih baik. Nah, karena ini merupakan video yang hanya mengungkap satu materi dalam satu pembahasan di satu pertemuan, maka durasi video ini tidak terlalu panjang Bapak Ibu, hanya kurang lebih 3 menit 57 detik. Nah, namun demikian materi yang disampaikan sudah menyangkut materi-materi esensial dari pokok bahasan atau kompetensi dasar yang disampaikan dalam satu pertemuan. Demikian Bapak Ibu untuk materi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak narasumber. Dengan berakhirnya ketampilan tadi, saya mohon matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eda, tepuk tangan untuk Pak Eda. Jadi Bapak Ibu seperti itu tadi yang kita
Jadi workshop pada siklus kedua ini kami akhiri. Terima kasih atensi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan kemudian menambah semangat panjenengan, bisa meningkatkan kompetensi kita dalam menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran anak semakin meningkat dan rapor mutunya juga semakin baik. Terima kasih. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu materi sesi pertama pada hari ini yang sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan sambut narasumber yang kedua, Bapak Sugeng Nugroho SPD MSD. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga Bapak Ibu masih semangat melanjutkan yang workshop yang pertama kemarin. Kemarin workshopnya itu pembuatan RPP dan soal yang berbasis literasi. Bapak Ibu sudah selesai. Kemudian ini kita tingkatkan lagi karena kemarin ada beberapa kelemahan sehingga di workshop kedua ini kita ada penyempurnaan dan peningkatan. Kemudian kita coba untuk menampilkan karya yang sudah jadi. Untuk karya yang sudah jadi mungkin yang berkenan untuk ke depan menampilkan RPP kemudian juga soalnya. Pak Marianto sudah jadi tadi soalnya. Ditampil di komputer flash disk, kemudian ditampilkan di layar. Jadi soal yang literasi itu soalnya itu berbentuk analisis. Bisa jadi soalnya tidak terlalu panjang, tapi butuh analisis panjang yang membutuhkan teori-teori penduduk sehingga siswa bisa menyelesaikan soal dengan benar. Bapak Ibu sambil menyempurnakan yang hasil workshop 1 sehingga nanti pada saat diujikan lagi ke siswa itu nanti bisa lebih baik lagi. Ada flash disk, langsung ambil. Ada flash disk. Kita cari bersama-sama. Ini penampilan dari Pak Didit.
Bapak Ibu, ini hasil saya tadi pagi, mungkin ada kesalahan atau gimana bisa apa ya. Ini yang saya tangkap kalau literasi itu berarti awalnya memakai penjelasan dulu, gambaran dulu, baru siswa diberi ke penjawab hasilnya. Misalnya itu menggambar dengan melakukan pengubahan pada objek, sama halnya dengan kita mengolah gambar dengan cara mengimajinasikannya ke dalam bentuk yang lain. Dapat dengan cara mengubah struktur objek, menambahkan atau mengurangi elemen pada objek, atau dengan melakukan penggayaan bentuk objek, merupakan penggayaan bentuk atau penggambaran dari bentuk alami menjadi bentuk ornamen atau hiasan, dilakukan dengan cara pengurangan atau menyederhanakan objek. Konsep dari bacaan di atas merupakan langkah perubahan dalam rangka memodifikasi bentuk objek dengan pilihan ya. Itu jawabannya adalah metode stilasi karena ada unsur penggayaan. Itu misalnya. Apakah itu betul Pak? Dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua, itu soalnya modelnya perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Maksud melebihkan bentuk objek. 2. Tujuan menyangatkan bentuk. Kemudian pengerusakan bentuk dalam rangka penggayaan demi mencapai sebuah karakter bentuk baru. Kemudian yang keempat, menonjolkan bentuk. Yang kelima, menciptakan suatu karya yang lebih menarik daripada objek aslinya. Ciri di atas merupakan konsep dari modifikasi bentuk. Pilihannya sama seperti jawaban ini. Jawabannya adalah distorsi. Itu model yang lain. Kemudian ini langsung merupakan perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu objek. Dalam istilah seni rupa diartikan sebagai kegiatan penggayaan atau perubahan bentuk posisi. Kata-kata posisi ini lain dengan yang di atas tadi ya. Kemudian dimensi dari suatu objek yang dilakukan dengan cara penambahan beberapa unsur visual sehingga tercipta suatu karya baru yang lebih menarik. Gambarnya disebut metode deformasi karena ada unsur posisi. Itu artinya saya menangkapnya kalau soal literasi itu siswa harus membaca dulu, kemudian baru menimbulkan apa yang dimaksud dari uraian tersebut. Itu mungkin itu. Kemudian pertanyaan saya, misal kalau soalnya itu saya buat gambar, apakah gambar itu juga termasuk literasi? Terima kasih Pak Didi. Jadi untuk literasi itu bermacam-macam. Monggo Bapak Ibu berkreasi. Jadi bisa bentuk tulisan, bisa bentuk gambar, data-data, statistik atau gambar apa menyesuaikan. Misalkan di seni ya gambar-gambar seni, beberapa gambar, kemudian nanti tipe gambarnya seperti apa sehingga siswa bisa menyimpulkan pakai metode menggambar seperti apa. Jadi gambar boleh Pak Didi. Jadi kita bebas. Jadi literasi itu arahnya kan ke merdeka belajar. Jadi salah satunya tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Monggo pakai data tulisan diperkenankan, menggunakan gambar-gambar monggo, atau data lain bisa dipakai. Jadi arahnya ke terapan sehari-hari. Jadi kalau yang dulu Pak Didi kan buatnya cenderung masih ke definisi. Kemudian ada peningkatan lebih ke terapan. Jadi kalau definisi itu sudah mengarah ke literasi tapi belum sepenuhnya. Karena begitu siswa sudah membaca definisi langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau yang di sini ini kan sudah bukan definisi tapi sudah contoh terapan ke nyata sehingga mau nggak mau siswa harus membaca dulu, memahami, kemudian menghubungkan dari definisi-definisi yang ada. Jadi tidak langsung jawabannya ketemu tapi siswa harus menganalisis kemudian menghubungkan sehingga bisa menyimpulkan mana metode menggambar yang sesuai. Jadi ini sudah terapan ke contoh sehari berarti sudah masuk ke literasi. Mungkin ada pendapat Pak Didi kalau literasi seperti apa? Mungkin ada tantangannya atau hambatan atau kelebihannya mau? Kalau saya melihat literasi berarti anak itu harus mau nggak mau baca dulu baru bisa menjawab. Tapi kalau soalnya langsung jujukan, misalnya langsung itu berarti anak kayak gambling ya. Oh jadi ini langsung bisa. Tapi kalau literasi dia harus baca dulu baru bisa menjawab. Itu kalau yang mau baca. Kalau tidak mau ya sama aja milihnya ngawur sih. Tapi intinya literasi itu diwajibkan untuk membaca dulu, artinya harus belajar dulu apa
misalnya materi yang akan dikuasai. Kalau tidak menguasai, tidak baca dulu, berarti tidak bisa jawab, alias jawabnya ngawur, ya gitu. Kemudian kelebihannya, berarti yang benar-benar bisa menjawab itu berarti orang yang mau belajar. Tapi kalau yang males baca, berarti sudah tentu hasilnya akan 50-50, artinya bisa bagus, bisa tidak. Tapi kebanyakan tidak, karena kalau di tes itu anak-anak yang mau baca, mau perhatikan itu hasilnya pasti nilainya 80 ke atas. Tapi kalau yang di kelas itu seperti itu biasanya nilainya di bawah 50, itu sudah pasti. Jadi intinya literasi sangat penting. Artinya dengan konsep literasi membaca berarti sudah dipastikan anak itu persiapannya matang. Kemudian kelemahannya, membuat soalnya lebih panjang, kemudian tulisannya lebih banyak, menghabiskan waktu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Didik, tampilannya sudah bagus ya, tepuk tangan untuk Pak Didik. Terima kasih Pak Didik, termasuk tampilan, hasil karyanya, juga komentarnya, pendapatnya pribadi. Semoga itu sebagai masukan buat kita semuanya. Kedepannya semoga kita bisa lebih senang, lebih banyak membaca, lebih banyak literasi, termasuk numerasi, sehingga bisa menularkan ke anak-anak kita, sehingga mereka juga lebih senang untuk membaca literasi dan numerasi, sehingga harapannya kedepannya bisa mendongkrak di Kota Semarang, provinsi sampai nasional, sehingga harapannya untuk ujungnya, untuk yang peringkat bisa kita tidak peringkat 4 dari bawah, tetapi bisa lebih naik lagi dengan proses yang lebih bagus lagi. Ya, terima kasih. Untuk sementara ini sudah selesai. Kemudian nanti kita usikan lagi di kelas, di siswa untuk soal-soal yang sudah kita buat. Terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya lancar. Semoga semuanya semakin sukses dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Untuk itu kepada yang berkenan Bapak pimpinan sekolah mohon berkenan untuk menutup acara pada pagi hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Budiman dan Bapak Sugeng sebagai narasumber, peningkatan kompetensi guru dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengajar memang sudah selayaknya untuk kita lakukan. Karena apa? Karena di berbagai profesi manapun, misalkan Anda seorang pilot, Anda harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada pesawat-pesawat baru, Anda harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi Anda dalam menerbangkan pesawat. Anda seorang dokter, ada penemuan-penemuan penyakit baru dan cara antisipasinya, maka Anda harus mengikuti pelatihan, seminar dan yang lain guna peningkatan diri Anda sebagai seorang dokter. Nah, kita sebagai seorang guru yang kita hadapi di era sekarang adalah era 4.0 yang menuju ke 5.0, di mana literasi, digitalisasi merupakan salah satu yang wajib untuk kita kuasai. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Budiman, salah satunya adalah dengan pengembangan media ini menjadi sesuatu yang cukup penting. Juga literasi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, yang sudah dicontohkan oleh Pak Didi tadi dengan contoh soal, memang memerlukan pola pemikiran order thinking, ya. Dengan peningkatan pola pikir tersebut diharapkan siswa tidak hanya memiliki materi-materi atau menguasai materi-materi yang bersifat definitif saja, tetapi bisa mendapatkan analisis, bahkan syukur-syukur bisa berkreasi. Ada sampaikan suatu permasalahan, lalu permasalahan itu akan menimbulkan suatu kreasi dari anak tersebut untuk menciptakan berbagai hal. Ada sekolah yang anak-anaknya itu bisa menghasilkan obat anti jerawat, ya. Itu juara nasional, ya. Bagaimana guru biologi bisa mengajarkan kepada anak bagaimana cara membuat suatu ramuan yang bisa meningkatkan imunitas
anak. Dan ini kalau panjenengan semua memiliki literasi yang cukup tinggi, apapun bidang Anda, baik fisika, kimia, biologi, PKN, dapat menjadikan kita semua menjadi guru-guru yang handal. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Pak Budiman dan Mas Sugeng yang telah menginspirasi kita semua agar mari kita tingkatkan eksistensi diri kita dengan senantiasa belajar agar karya kita kedepannya menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, lebih khusus kepada anak-anak kita, sekolah, nusa dan bangsa. Demikian dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka workshop selama 2 sesi ini telah selesai, dan dengan mengucap alhamdulillah secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Padamu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Rusmani SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah Kesatria Satu Semarang, para materi dan Bapak Ibu beserta workshop yang terhormati, sebagai penghujung daripada kegiatan workshop yang sudah dilaksanakan selama 2 sesi ini, mari kita memohon pada Allah, berdoa semoga kita diberi ilmu yang manfaat. Oleh Fatihah Jatina, oleh Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan yu'min ni'amahu wa yukafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal 'afiyata fid dunya wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
mudah-mudahan berilah kami ilmu yang manfaat bagi diri kami, manfaat bagi anak diri kami, dan manfaat bagi institusi kami. Ya Allah, berilah kami kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara workshop peningkatan kompetensi perangkat penilaian dan juga penyusunan media pembelajaran. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di acara yang akan datang. Tetap belajar, semangat, dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau silakan bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan panitia di belakang sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk menyesuaikan masing-masing acara selesai hari ini. Terima kasih atas dukungan bantuannya. Sukses selalu buat Bapak Ibu, sehat selalu ya. Bapak Ibu jangan mundur dulu ya. Titip ini apa instrumennya kan dengan centang-centang. Putrinya serano ya, Putri Asir. Oh, ternyata Putri Asir.